Karena kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur semenjak bulan Februari tahun yang lalu, kami sudah teriak-teriak tentang ruang digital dan judi online. Berangkat dari situ maka saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komdigi dengan terbitnya Permen nomor 9 ini. Paling tidak bahasa saya, paling tidak ini sebuah bentuk etikat pemerintah hadir. Pemerintah hadir untuk melindungi generasi masa depan kita dari hal-hal yang berbau negatif di ruang digital. Seperti apa Bapak melihat fenomena anak-anak yang juga sangat dekat dengan dunia pergadgetan sampai harus dibatasi? Selamat datang di Ngode, ngobrol bareng Dewan bersama saya Wismanti Suara Surabaya. Nah, di era digital saat ini, gadget itu kan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Data menunjukkan tingkat penetrasi internet di Indonesia itu kan sudah mencapai 79,5%. Nah, hampir setengah anak di bawah usia 12 tahun itu ternyata sudah mengakses internet. Sebagian besar itu melalui media sosial. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mengatur pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak. Ini upaya melindungi mereka dari resiko seperti kecanduan gadget, kemudian juga cyberbullying, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia. Lalu seberapa efektif regulasi ini, terus bagaimana juga peran pemerintah daerah dalam hari ini Provinsi Jawa Timur serta para orang tua dalam mengawasinya. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Dedi Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat Dapil 2 Sidoarjo. Saya langsung sapa ini. Pak Dedi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Mis. Gitu ya. Waduh, ini sekarang kesibukan sehari-harinya seperti apa ini? Ya kegiatan biasanya selain kedewanan, selain rapat-rapat berbau dewan ya ngopi saya ini, ngopi biasanya. Oh gitu? Itu Hobinya juga jadi hobi? Hobi. Ngopi saja atau ada yang... Ngopi di dapil maksud saya. Oh ngopi gitu, kirain ngapi ada temannya gitu. Ngopi dengan masyarakat dan memang kebiasaan saya memang hampir setiap hari kecuali 1 hari dalam 1 minggu. Oh gitu, kecuali 1 hari dan 1 minggu berarti apa Pak yang 1 hari? Tentatif. Kadang Jumat, kadang Minggu kan gitu. Oh berarti dari 7 hari itu 6 harinya itu gimana? Ngopi keliling gitu tak Pak? Keliling. Seluruh dapil didatengin. Dapil. Duh senengnya yang konstituennya Bapak berarti selalu ketemu. Selalu ketemu. Wow, apa Pak? Serapan apa kira-kira ini yang mungkin jadi bahan pembahasan? Kalau selama bulan Ramadan ini ya lebih banyak ngomong ekonomi ya. Oh karena iya, temanya ekonomi. Ekonomi dan ya. Tapi barangkali di luar itu, ini kan ada hubungannya sama kedewanan. Kalau di luar itu saya ini kebiasaannya hanya jogging Mbak Mis. Jogging, kemudian main dengan anak. Udah paling baca kalau di rumah. Baca? Baca. Buku apa Pak? Nggak pernah baca buku sekarang, bacanya gadget sekarang. Waduh. Tapi apa Pak? Ekonomi, politik? Kebetulan hobinya baca buku psikologi. Oh, psikologi. Selain buku ekonomi. Karena kebetulan juga lulusan ekonomi ya. Tapi lebih senang baca komik-komik psikologis. Oh gitu. Jadi Ya. Komisi A ini apa nggak salah kamar ya Pak? Kalau dari latar belakang. Kalau dari latar belakang mungkin ya salah kamar. Mungkin. Tapi enggak lah. Tapi kan namanya penugasan dimanapun. Oke, luar biasa. Tetapi ya kan kita kan ngomong tentang gadget pada anak gitu ya, anak gadget dan regulasi yang mengikutinya. Nah, lebih sering gimana Pak? Aktivitas sehari-harinya apa? Saya? Iya. Ya sehari-hari saya memang mohon maaf bahkan hampir 20% mungkin Mbak G. Pendapatan ekonomi saya itu dari gadget. Oh, yang gitu. pertama. Monetize-nya udah tinggi berarti? Bukan. Saya bukan YouTuber kayak Mbak Mes atau apa enggak. Saya kebetulan ya agak invest lah begitu. Agak invest, kemudian apa namanya baca dokumen. Hari ini kan memang sistem administrasi kita ini banyak sudah berbasis teknologi. Ya, kemudian ya tentu medsos. Mungkin kalau dari total 100% menggunakan gadget itu ya medsos kira-kira
30-an% mungkin. Agak banyak medsosnya. Ya. Medsos 30-an%, bekerja 20-an%, kedewanan mungkin sekitar 40%, 10%-nya hiburan, main game. Oh iya. Jadi secara total menurut saya kalau 24 jam gitu Mbak ya, mungkin kalau mau diruntut gitu bisa hampir 6 jam itu dengan gadget itu mungkin. Jadi Lebih kali Pak. Soalnya biasanya tiduran pun enggak, saya harusnya. tiduran. Oh gitu. Tiduran Benar-benar enggak. kalau misalnya waktu tidur ditaruh gitu ya. memang gitu. Karena sekarang kan ada orang benar-benar sampai di bawah tidur. Iya, ada gitu. Oke, tapi artinya sudah tidak bisa dipisahkan gadget dengan kehidupan kita sekarang ya Pak. Kalau mau dikatakan jujur dan nggak sok-sokan benar, sudah tidak bisa dipisahkan. Apalagi seperti saya memang 20% mata pencariannya di Gadget. Kemudian juga menyerap aspirasi kan kadang bisa laporan dari ini ya Pak, gadget juga ya. Dari grup-grup teman-teman gitu, kemudian medsos. Jadi ya sudah nggak bisa dipisahkan. Oke, tapi karena kita juga bahas tentang aturan yang diregulasikan oleh teman-teman Komdigi, di sini fokus pada anak-anak, ada pembatasan. Seperti apa Bapak melihat fenomena anak-anak yang juga sangat dekat dengan dunia pergadgetan sampai harus dibatasi? Saya enggak perlu cerita masyarakat ya Mbak Mis. Saya cerita anak saya sendiri aja. Itu kemudian menjadi cerminan masa saya. Dan kebetulan permen ini muncul, saya merasa orang yang sangat bersyukur karena menjadi orang yang cukup terlibat aktif meminta permen ini terbit. Karena kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur semenjak bulan Februari tahun yang lalu kami sudah teriak-teriak tentang ruang digital dan judi online. Pada waktu itu sampai pada kemudian fenomena rumah sakit menurut overload dengan itu fakta. Sehingga di bulan Februari, kalau tidak salah Februari Maret saya menghadap ke Komdigi menyampaikan banyak hal termasuk perlindungan digital untuk anak. Karena saya melihat anak saya sendiri. Gimana Pak? Seberapa serius itu kayak ketergantungan mereka parah gadget? Parah betul kalau menurut saya. Jadi ini yang saya alami ya, terlepas ya psikologis dan segala macam. Tapi rata-rata udah begitu Pak seluruh orang tua. Secara pendengaran menurut saya agak terganggu, psikologis terganggu, dan mentalnya juga terganggu. Nah, karena let's say dia pulang sekolah jam 2, anggaplah jam 3 itu sudah bermain HP. Ini sampai malam. Hampir rutinitasnya begitu saja. Dan kalau dilarang ya pasti terjadi pertengkaran hebat itu di rumah kan gitu. Nah, ini benar-benar mengganggu. Interaksi sosialnya juga sudah minim. Pertemanannya juga berkurang. Nah, inilah yang menurut saya yakin betul apa yang terjadi dengan anak saya ini, saya yakin juga terjadi pada anak-anak kita yang lain. Saya sangat yakin karena saya melihat itu gitu loh. Nah, berangkat dari situ maka saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Komdigi dengan terbitnya Permen nomor 9 ini. Paling tidak bahasa saya, paling tidak ini sebuah bentuk etikat pemerintah hadir. Pemerintah hadir untuk melindungi generasi masa depan kita dari hal-hal yang berbau negatif di ruang digital. Baik itu cyberbullying, baik itu gangguan mental dan segala macamnya. Nah, ini kan bukan pelarangan bahasa saya. Saya 2 hari yang lalu juga mendapat kabar dari teman-teman yang protes. Kok dibatasi? Ini kan hak gitu loh. Betul, ini hak gitu loh. Tapi kan ini tidak dilarang, tapi ini dibatasi. Kan gitu. Ini dibatasi. Memang ada beberapa hal yang memang mungkin nanti implementasi permen ini akan berdampak kemana-mana. Ya namanya kebijakan pasti ada sesuatu berikut-berikutnya ya. Kita jalani aja, kita lihat implementasinya, kita perbaiki sambil jalan. Karena tentu setiap kebijakan itu tidak sempurna. Karena nawaiitunya dari awal kan memang justru untuk menyelamatkan anak-anak gitu ya. Yang penting bahasa saya niatannya dulu nih, gitu, niatannya dulu loh. Dan karena saya yang ikut teriak, jadi saya mengapresiasi dan saya siap mengawal ini. Dan kebetulan ini menjadi wilayah tugas saya yang di Komisi A, karena bagian dari Humas dan Informatika kan gitu. Jadi
saya sangat mengapresiasi dan ini juga saya tunggu Kadisimpo Jawa Timur bagaimana implementasinya di lapang, bagaimana kemudian kita memberikan pembekalan pada masyarakat. Yang paling penting toolsnya bagi saya adalah bagaimana kita bersama-sama melindungi anak-anak kita, melindungi generasi masa depan kita. Yang ini adalah aset. Putra-putra kita ini kan aset kita, Mbak Mis, kan gitu loh. Kalau aset kita ini rusak kan bahaya juga. Ini kan negara ini kan gitu loh. Tapi apakah cukup hanya sekedar dibatasi, Pak? Oh tentu tidak gitu loh. Karena kan paling tidak bahasa saya paling tidak permen ini menjadi guidance awal gitu loh. Menjadi guidance awal. Tentu ini perlu kerjasama banyak pihak. Ini tidak bisa urusan generasi masa depan kita atau anak kita ini kita lepas ke teknologi dan pengembangan umum, kan tidak bisa begitu. Harus ada pendampingan orang tua, bagaimana lembaga pendidikan, nah, gitu loh. Bagaimana literasi digitalnya kemudian dikembangkan di lingkungan masyarakat, kan gitu. Nah, harapan kita ada pendampingan dan literasi digital kepada orang tua itu karena hari ini, Mbak Mis, anak-anak itu lebih cerdas ketimbang ibunya ini. Nah, ini Pak, malah ngajarin tua. Nah, ini kan ya sesuatu yang positif bagi tumbuh kembangnya. Tapi kan ada sesuatu yang mengancam kalau ini dibiarkan gitu loh. Hal-hal yang kemudian kita tidak tahu secara senyap mengancam kehidupan anak-anak kita kan gitu loh. Baik itu secara mental dan segala macamnya. Mungkin kita lupa bahwa 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ada kejadian SMA di Jakarta yang kemudian meledakkan sekolahnya. Betul, itu kan karena lihat gitu loh. Itu. Nah, banyak sekali kejadian ini yang tentu ini menuntut kehadiran pemerintah, kehadiran masyarakat, dan kehadiran seluruh stakeholder yang ada agar kemudian bersama-sama menjaga ruang digital kita tetap sehat, ruang digital kita tetap positif. Karena mohon maaf Mbak Mis, yang tadi Mbak Mis sampaikan, ini kan alat. Ini kan alat yang membantu manusia seharusnya. Bukan kemudian katanya Mbak Mis tadi, kita sudah sangat tergantung, hanya agak keliru. Ini alat kita, bagi saya ini alat saya cari uang kan gitu. Ini alat saya berkomunikasi, ini alat saya belajar kan gitu. Nah, memang benar seperti pedang bermata dua jadinya. Betul. Saya mengalami sendiri masalahnya begitu. Oke, tapi gini Pak, bagaimana tadi ada kan yang tidak setuju gitu kan, ada yang teriak. Kayaknya membatasi ya kreativitas, kemudian akses kebutuhan anak. Karena bicara anak itu kan mereka juga tadi ya punya hak untuk tahu informasi yang baru, upgrade, ya apapun gitu. Itu gimana Pak? Jadi kan kalau kita berbicara agak spesifik, misalnya Mbak Mel, konten medsos misalnya kan banyak nih anak-anak yang bahkan kemudian menjadi konten kreator di ruang digital dan itu mereka mendapat penghasilan. Nah, jadi ini dalam konteks bukan melarang tapi membatasi. Silakan, kemudian kaitannya itu karena kan di permen itu menuntut agar ada verifikasi usia, ada autentifikasi, agar platform menyiapkan laporan berkala, agar kemudian juga orang tua melakukan pendampingan secara komprehensif. Harapannya ini tidak hanya membatasi platform ya Mbak, tidak membatasi teman-teman yang bikin platform saja, tapi juga orang tua juga diberikan guidance. Kemudian anak-anak juga dibatasi. Memang kendalanya banyak gitu. Misalnya ini juga akan membuat platform-platform digital yang berbau lokal ini akan sulit, sulit karena mungkin ini kan kadang gini Mbak, misalnya kayak Facebook itu kan mereka tidak sendirian. Ada kontraktor digital yang terkerjasamakan gitu loh. Ini kan susah biasanya saya. Saya bukan orang teknis tapi setidaknya saya memahami ini nanti kan begini gitu. Nah, ini kan akan menyulitkan mereka gitu. Apalagi kaitan dengan bahasa ini, Mbak. Kan yang platform digital yang sudah terkenal itu kan bahasanya bahasa global gitu loh. Sehingga pasti akan terjadi slang bahasa dengan anak-anak yang kemudian terbiasa menggunakan bahasa lokal. Ini kan juga akan sulit juga kan gitu. Nah, tetapi menurut saya yang perlu dilakukan hari ini adalah bagaimana kita melindungi dulu anak kita. Urusan kreativitas ini sambil jalan dulu aja.
Toh pasti ada ruang-ruang lanjutan bahasa saya, ruang-ruang lanjutan bagaimana inkubator bisnis platform ini juga bisa terus berkomunikasi. Kemudian ekonomi kreatif ini bisa terus berkomunikasi dengan pemerintah agar kemudian kaitannya dengan hal-hal tertentu, hal-hal dengan data pribadi dan segala macam ini kan bisa dikomunikasikan menurut saya. Tapi yang penting ini dulu menurut saya. Kalau enggak susah gitu. Kalau berarti soal gadget ini bagi anak-anak banyak positifnya atau negatifnya, Pak? Saya susah nimbang kadang ya Pak Mis ya. Nanti saya suruh cari datanya kan gitu loh. Karena memang ada positifnya gitu loh. Saya ini pernah ketemu dengan sekitar 100-an konten kreator di Jawa Timur. Saya kumpulkan di Malang. Usia anak-anak ada. Dan overall itu usianya mahasiswa ke bawah. Mahasiswa ke bawah, iya. Nah, gitu. Mahasiswa ke bawah. Karena ada yang ada SMA gitu kan. Ada juga yang anak-anak memang gitu loh. Nah, ada ruang sosial baru bahasa saya ada ruang sosial baru yang memang ini membutuhkan apa ya bahasa saya, etika baru bahasa saya, etika baru di peraturan kami, Mbak, saya potong dulu lompat sedikit. Kami DPRD Provinsi Jawa Timur Desember kemarin baru saja mengesahkan perda tentang Trantibum yang itu memasukkan etika ruang digital. Oh, nah, gitu lah. Nah, ada etika ruang digital. Bahasanya ya, walaupun tidak secara eksplisit kayak apa etikanya tidak ada, tapi kami membahasakan harus ada etika di ruang digital bahasa kami. Nah, kadang tutur kata yang apa ya Mbak ya? Ya nyebut nama hewan, gitu ya. Mungkin Mbak Mis ingat kejadian Agustus kemarin, ketika eskalasi nasional bahkan di Jawa Timur ya, karena kebetulan saya mengikuti Surabaya. betul. Yang mengikuti betul bahkan sambil nongkrong di Taman Apsari saya mengamati demo itu. Tapi di sela waktu saya tidak mengamati demo, Mbak. Saya mengamati ruang digital. Ada lab yang luar biasa. Dan itu ya sepurane Mbak. Aku ya rodok arek Surabaya ya. Bahasanya kan rodok cuawaan ngono arek-arek itu kan bahasa kula niki kan. Sangat provokatif. Sangat provokatif dan ya kadang menyebut hal-hal yang kadang ya apa ya bahasa saya ini tidak layak di ruang publik, tidak layak di ruang publik. Nah ini kadang itu juga terjadi dengan anak-anak. Saya ini mohon maaf, kadang mendengar anak saya bermain game yang online itu apa namanya? Nah, ini yang menurut saya yang perlu kita jaga, kita batasi, bahkan kemudian kita kontrol kalau perlu. Walaupun ini sulit gitu loh, sangat sulit Mbak Mis. Berdasarkan diskusi saya dengan ahli teknologi, apapun yang dilakukan pemerintah hari ini tidak akan mengurangi banyak, tidak akan mengurangi banyak gitu. Karena masih banyak akun-akun fake, akun-akun kedua dan segala macam. Bahkan ada yang kemudian anak-anak itu menggunakan akun orang tuanya. Iya. Di gitu, dunia digital istilahnya mati satu tumbuh seribu. Wah, gitu. Oke, tadi sempat nyebut platform, karena kan juga nggak semua baik. Berarti nanti itu apakah, maaf di Komdigi itu ada juga kan aturan termasuk sanksi bagi platform ini? Ada memang aduh saya lupa pasalnya karena baru ini Mbak ya. Dia memang pertama platform ini wajib memberikan laporan berkala. Nah, wajib memberikan laporan berkala terkait tentang konten-konten yang beredar, kemudian bahasa-bahasa yang kurang pas. Mereka wajib memberikan laporan kepada Komdigi, gitu. Komdigi juga segera menindaklanjuti. Kemudian kaitan dengan mohon maaf yang agak parah hari ini kan ada banyak media di sosial itu juga konten-konten yang berbau kurang senonoh bahasa saya, yang itu juga tidak cocok dengan usia anak-anak kita. Ini juga harus terlaporkan dengan baik oleh platform. Karena itulah yang kemudian dilakukan yang digunakan Komdudi untuk mengevaluasi platform ini. Nah gitu loh. Termasuk juga memberikan punishment kira-kira gitu loh. Memberikan punishment bahwa platform ini apakah disuspend sementara, apakah layak sementara, seperti itu. Karena di Komdigi bahkan di pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mbak, kami punya namanya patroli digital. Oh iya, ini melibatkan polisi juga tak Pak? Iya, melibatkan polisi juga pada patroli digital. Nah, harapan kita ini kan semua bekerja bersama-sama. Kayak namanya manusia kan ya pasti ada lepas dalam, apalagi teknologi, Mbak. Kalau begitu ngomong tentang tantangan terbesar penerapan regulasi ini di lapangan nanti seperti apa ya Pak? Ya,
dari sisi platform ya, tentu kepatuhan ya Mbak ya. Ya, di platformnya patuh apa enggak? Karena toh mereka juga istilahnya kayak ada dalam tanda kutip bisnisnya gitu Iya. kan. Dan ketika mereka merubah sesuatu, ini berbiaya. Kan gitu loh. Berbiaya kan gitu loh. Dan saya tidak tahu biayanya, tidak bisa ngitung ya. Tapi kan bagi misal kayak TikTok, kemudian bagi platform besar lah bahasa saya ya, yang lain-lain itu memunculkan satu tool, misalnya autentifikasi, itu kan juga mereka develop baru, kontraktor baru kan gitu loh. Pasti kan berbiaya kan gitu. Nah ini apakah mereka patuh? Kita lihat kan kita lihat gitu. Tetapi saya sudah melihat perkembangan lapangannya, bahwa sudah mulai, bahwa anak-anak yang mulai protes, lu kok Robloxku nggak bisa dibuka kan gitu loh. Nah, hal-hal itu kan suatu hal yang positif bagi dari sisi yang ini Mbak ya, dari sisi ini suatu yang positif gitu loh. Nah di sisi ekonominya, apakah ini tidak akan berdampak ke ekonomi? Kan pasti berdampak menurut saya pasti. Tapi seberapa dampaknya kita belum bisa ngomong ukurannya. Bagi pengguna ya, salah satu akun yang biasa buat jualan, kan mungkin saja ada beberapa kontennya akan terbanet, mungkin saja itu kan juga mengganggu mereka berniaga kan gitu Mbak. Tapi kita belum bisa ngukur karena ini baru beberapa hari Mbak. Beberapa hari. Tapi berarti di sini nanti pemerintah daerah harusnya juga cepat mengakomodir gitu ya Pak, merespon. Betul. Ya. Ini apa namanya? Saya kemarin kebetulan diundang salah satu stasiun TV untuk berbicara ini juga. Dan kebetulan saya minta Diskominfo untuk hadir. Gimana Pak respon? Tapi karena ini memang turunan implementatifnya belum ada, beliau tidak berani ngomong. Yang jelas kami patuh terhadap permen Pak. Tapi kalau untuk pelaksanaan lapangannya kita belum bisa ngomong. Kecuali kita ngomong literasi digital. Nah, karena memang Pemprov Jatim itu punya program cerdas digital, literasi digital, kemudian juga ngopi digital bahasanya. Jadi dalam rangka ya itu tadi Mbak, kita memberi ruang positif, melakukan pendampingan kepada masyarakat, bagaimana ruang digital ini berdampak. Berdampak positif, bukan berdampak negatif. Karena ya itu di bahasa saya yang di awal, kadang misalnya ibu-ibu ini sudah kalah jauh ini. Sudah kari wis sampai anak-anaknya kari belas iki kan. Kadang ibu-ibu itu benakno putu lho njaluk tolong anake. Nah, ini kan kemudian fakta lapangan gitu loh, Pak. Sehingga literasi digital itu salah satu barrier utama kita bahasa kami Pemprov Jatim. Kedua, kami dengan Polda Jatim itu punya yang namanya patroli digital. Patroli digital itu yang secara berkala kita melakukan rapat itu agar kita bisa memitigasi kira-kira ruang digital di Jawa Timur ini seperti apa, termasuk yang terkadang berbau situs-situs pemerintah yang kena hack dan segala macam. Sejauh ini hasilnya seperti apa ya Pak yang patroli digital itu? Karena kami ini bukan eksekutor, ya melaporkan. Melaporkan. Jadi kan yang melakukan eksekusinya. Oh, tapi akhirnya di lapangan itu beberapa anak yang usia ini Pak, yang ketahuan main judol kayak gitu, tiba-tiba didatengin. Iya, memang gitu. Itu ya diantaranya. Diantaranya begitu. Jadi itu kerjasama kita dengan Polda, dengan Diskominfo, terakhir ketambahan pasca perda dengan Dinsos. Karena kan dampaknya itu ya menur penuh itu kemarin. Betul. Jadi kayak gitu ya, mereka itu bisa serempak kalau hanya digerakkan dengan satu kata apa gitu ya. Pak, tapi gini, gimana teman-teman DPRD khususnya Komisi A mendorong supaya tadi Diskominfo, dalam hal ini pemerintah provinsi gitu, agar ya cepat gitu Pak? Iya, hari ini kita hanya bisa mendorong Diskominfo dan tidak hanya Diskominfo Mbak Mis, kami mendorong kolaborasi ini, ada kolaborasi pentahelik bahasa saya. Agar kemudian semua memberikan alarm bahasa saya, memberikan alarm, baik itu lembaga pendidikan, kemudian orang tua, kami sebagai pemerintah bersama Diskominfo, kita harus memberikan alarm kepada masyarakat. Dan terakhir kami sangat berharap teman-teman media juga memberikan alarm kepada masyarakat bahwa ini
ada dunia baru bahasa saya, dunia digital yang punya dua mata pisau yang berbeda. Satu bermanfaat, satu sangat berbahaya bagi generasi masa depan kita. Betul. Sambil kami ya, insya Allah kami di tahun 2025 itu Mbak, melakukan gerakan cerdas digital itu lebih dari 400-an ribu masyarakat kalau tidak salah. Datanya Diskominfo yang punya. Kita mengumpulkan masyarakat di setiap kelompok-kelompok masyarakat berbicara tentang problematik ruang digital mulai dari game online, media sosial, judi online dan segala macamnya. Bahkan di tahun ajaran baru yang kemarin kami dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur itu di penerimaan siswa baru memberikan materi itu. Oh iya, betul. Jadi memang tidak cukup hanya tanggung jawab Diskominfo kalau memang begini. Seluruh. Pentahelik bahasa saya itu. Gitu. Tapi betapa kami juga Suara Surabaya ini isunya sampai-sampai kami buat program khusus namanya literasi digital loh, Pak. Nah, sama kalau gitu dengan kita. Iya. Di tiap hari Sabtu ini kami masih mau coba karena baru ini fokus. Iya. Kan baru 1 kali kemarin kita coba. Nah ini kan boleh dikerjasamakan dengan Diskominfo Jawa Timur gitu. Keren ini nanti Bapak juga akan harus hari jadi narasumber untuk diskusi di studio. Tapi berarti Pak, pembatasan usia ini gimana ya? Apakah memang benar akan jadi sebuah solusi jangka panjang gitu Pak? Apalagi kalau ternyata hanya sekedar pembatasan gitu kan, bukan pelarangan. Jadi tentu ini kan bentuknya permen Mbak. Nah permen ini langkah awal, pasti ada aturan-aturan lanjutan, baik itu di dinas, di pemerintah daerah dan segala macamnya. Nah aturan lanjutan ini tentu inilah yang akan mengukur kira-kira apakah regulasi ini mampu nggak menjawab problem yang ada di lapangan, gitu Mbak. Karena kadang Mbak, mohon maaf, laju kecepatan perubahan teknologi itu sangat cepat dan regulasi itu terlambat. Nah, itu kan. Ini saya ngomong apa adanya. Menjawab itu. Nah, gitu loh. Tetapi saya ingin mengajak seluruh masyarakat lah, termasuk pendengar SS hari ini, bahwa ini ada regulasi bentuk hadirnya pemerintah. Paling tidak ini sudah itikat awal. Tentu mari kita evaluasi bersama-sama kekurangannya, implementasinya, kesulitannya di lapangan. Karena hari ini kita belum bisa mengukur secara spesifik kira-kira ini bagaimana untuk anak-anak. Kan itu tadi, anak-anak tetap bisa mengakses. Kalau yang pakai akun fake, akun palsu, kadang pakai akun ibunya, masih bisa. Karena kita ini belum semua masyarakat sadar, orang tua sadar terkait dengan KTP anak. Oh iya, betul. Kan kemana-mana ini nanti Mbak, kemana-mana. Nah tetapi kalau kita berbicara di awal ini sudah pesimis agak sulit. Kita optimis dulu. Paling tidak ini menjadi barrier awal, ini menjadi pointer awal agar ruang digital kita ini bahasa saya itu lebih ruang digital yang sehat lah bahasa saya, ruang digital sehat. Mimpinya memang itu bahkan sampai pada bicara soal anak itu kan tiap daerah akan beda kan Pak? Bahasa yang saya sebutkan di awal tadi, slang bahasa tadi. Artinya nanti kalau memang itu sudah di-adopt kemudian di provinsi turunannya bahkan sampai pada ke kabupaten kota. Peraturan di kabupaten kota itu pasti juga akan beda. Beda pasti gitu beda. Ya. Pasti beda. Nah ini yang menurut kami itu bahasa saya ini implementasi lapang Mbak. Peraturan teknis kan implementasi lapang. Inilah yang kemudian kita tunggu. Saya sebagai Ketua Komisi A DPRD Jatim juga sangat menunggu kira-kira take actionnya seperti apa kan gitu loh. Karena ini yang akan kita evaluasi bersama kan gitu loh. Karena saya ini walaupun bukan ahli teknologi, menyikapi teknologi ini kadang gak esok lewat ngarep, bisa lewat lawang buri ya Mbak. Kalau Mas Agung. Jadi itu yang ya saya antisipasi seperti itu. Gitu. Oke, tapi tadi tentang pembatasan usia yang pasti dilihat dulu, apakah ini nanti bisa jangka panjang ataukah justru malah tidak hanya pembatasan tapi benar-benar larangan itu masih melihat nanti seperti apa. Karena kan di permen ini menuntut satu laporan berkala, dua rekomendasi dan 3 punishment tadi.
Nah, punishment ini termasuk ya akan satu bentuknya membanet platform, dua bisa membuat aturan lanjutan kan gitu Pak. Dampaknya kan pasti begitu. Belum lagi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada gugatan dari platform gitu kan gimana Pak? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ini teman-teman di Komisi A udah antisipasi itu ya Pak? Ya hari ini karena ini baru kita sedang ya memitigasi lah bahasa kami, memitigasi. Nah ini nanti kalau misalnya ada teman-teman ekonomi kreatif misalnya develop apa namanya platform, pasti mereka kesulitan nih satu itu. Kemudian juga bagaimana dengan yang apa namanya yang biasa berniaga, ada beberapa produk-produk yang kadang memang ya apa ya Mbak ya bahasa saya sulit lah pokoknya menjual sebuah produk yang belum tak cocok lah dilihat anak-anak. Apakah itu akan terbanet? Ini juga masalah juga gitu loh. Nah ini yang memang sedang kita mitigasi. Kami tunggu Diskominfo Jatim agar apa namanya kita memberikan edukasi ke masyarakatnya komprehensif. Tetapi senyampang peraturan ini Mbak, satu yang saya minta betul kepada Pemprov Jatim dan kemudian seluruh stakeholder hari ini itu adalah bersama-sama kita meningkatkan literasi digital kita. Itu yang paling penting Mbak. Karena apa namanya bahasanya Mbak Mis tadi Surabaya, misalnya Surabaya membaca ruang digital itu pasti berbeda dengan anak-anak yang ada di Pacitan. Ya. Nah, literasi digital ini yang sesuai dengan konteks kultur kita, menurunkannya dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, ini harus bersama-sama gitu. Nggak bisa hanya dengan satu kata baku bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Iya, betul. Oke, tapi harapan Bapak supaya apa ya pada ekosistem digital yang lebih ramah pada anak di masa depan itu yang seperti apa sih? Saya sulit ya Mbak, karena ini kan ruang ekonomi sebenarnya bahasa saya. Jadi platform digital ini adalah ruang ekonomi. Nah, dan teknologi itu tidak secara spesifik. Oh ini hanya untuk anak-anak. Oh ini hanya untuk orang untuk usia remaja, 50 tahun ke atas ini. Kan tidak spesifik itu, jadinya global. Nah, kadang di dunia yang viralitas ini orang tua pun merasa apa namanya FOMO, apa sih itu kan, kemudian mencari tahu. Nah ini inilah yang menurut saya tidak bisa kita katakan wah teknologi yang ideal itu begini, tidak bisa. Manusianya yang harus ideal itu manusianya, sehingga manusianya memfilter apa yang harus dia cerna, apa yang harus dia dapat. Maka saya lebih mendorong penguatan literasi digitalnya. Kenapa? Karena ya tadi bahasa saya, ini kan alat bantu. Kalau alat bantu ini kita merasa saya tak butuh deh alat bantu ya sudah cukup. Karena saya sudah memahami, saya sudah tahu. Misalnya saya tadi menyiapkan kerpean gitu Mbak. Karena saya sudah memahami, saya tidak butuh, saya buka sekali-sekali saja kan. Nah, jadi yang penting menurut saya pendidikan kita ini, pendidikan yang ada di Republik yang kita cintai ini membekali anak-anak kita tentang bagaimana memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi sehingga teknologi itu bisa berdampak positif, memperkaya kehidupannya dan mempermudah kehidupannya, bukan dipersulit kehidupannya sendiri. Kalau yang kemenur itu kan mempersulit kehidupannya sendiri gitu kan gitu loh. Oke. Ini pesan Bapak pada urutannya enaknya gimana ini ya? Orang tua, sekolah, kemudian sampai nanti terakhir ke pemerintah provinsinya, Pak. Monggo. Saya kalau mengurutnya panjang karena ini kan apa namanya kita berharap kepada semua stakeholder pada saya. Ya tentu pertama kita berharap paling menjadi garda depan ini adalah kepada orang tua. Ini garda depan bahasa saya. Karena anak-anak kita itu mungkin bahasa saya hampir ya 20 atau 18 jam itu bersama di rumah. Nah inilah garda terdepan melindungi. Mari dampingi aset masa depan kita. Anak-anak kita ini kan aset masa depan kita. Dampingi mereka belajar, dampingi mereka menggunakan teknologi. Karena banyak sekarang pembelajaran itu menggunakan HP. Iya. Gitu. Maka dampingilah anak-anak kita. Beri pemahaman dan batasi ruang-ruang. Karena kan ada kontrol orang tua, Mbak. Di beberapa platform itu ada kontrol orang tua. Yang kedua tentu saya mengajak seluruh guru-guru ya. Karena anak-anak kita ini ya
setelah orang di rumah, waktunya kemudian ada di sekolah, ada di sekolah. Nah ini di setiap mimbar-mimbar kelasnya saya sangat berharap ada diselipkan tentang pesan-pesan bijak bagaimana menggunakan dan menyikapi perkembangan teknologi yang ada. Yep. Perguruan tinggi ini yang paling penting, karena perguruan tinggi ini jangan jadi menara gading deh. Jangan hanya kemudian riset-riset tapi tidak implementatif bahasa saya. Mohon maaf bahasa saya agak Kurang kasar, membumi. kurang membumi gitu loh. Karena saya juga hidup di lingkungan kampus gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman akademisi dengan riset-risetnya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi konkret untuk kemudian tatanan kehidupan sosial kita terkait dengan ruang digital. Tentu kami sebagai pemerintah gitu, pemerintah kita juga harus adaptif dan hadir di setiap problem-problem yang ada di ruang digital. Makanya kapan hari saya agak sedikit menggerutu dengan Bu Gup, saya sampaikan apa adanya. Bu Gup, ayo ikut saya ke Menur. Saya harus paksa beliau ikut melihat Menur, karena saya benar-benar khawatir dengan perkembangan judi online. Ini anak-anak kita Mbak, gitu bahasa saya. Dan alhamdulillah beliau respon cukup responsif. Dan hari ini ada beberapa program yang beliau telurkan untuk memitigasi dampak-dampak judi online itu. Terakhir, saya minta tolong ke teman-teman media, seluruh media juga. Ya kalau perlu berikan note khusus lah untuk hal-hal yang berbau negatif di ruang digital. Mbak Mi, saya sering mendengar suaranya tentang penipuan ruang digital dan segala macam-macamnya. Ini yang memang harus kita edukasi ke masyarakat kita. Ini karena kalau tidak bisa bernampak kemana-mana. Seperti statementnya Mbak Mis tadi, ini teknologi pisau bermata dua. Kalau kita gunakan dengan baik maka berdampak positif. Kalau digunakan oleh tangan-tangan yang kurang baik ya dampaknya negatif. Jadi ini tidak bisa satu dua orang, ini harus bersama-sama, gerakan bersama. Saya sendiri bersama teman-teman siap kok untuk kemudian bahasanya itu melakukan gerakan bersama ini agar ya melindungi masa depan itu. Sosialisasi berarti terus gitu ya Pak? Atau gimana? Ada waktu khusus bersama teman-teman yang ini komisi? Kalau saya cerita saya saja Mbak ya, saya tidak bisa cerita orang lain karena saya tidak tahu gitu. Saya hampir, ya tadi bahasa saya, hampir 6 hari saya itu pasti muter. Baik itu giat kedewanan, sekedar ngobrol dengan masyarakat, sekedar ngumpulin masyarakat untuk berbicara banyak hal, termasuk juga ruang literasi digital ini tetap akan termasuk. Jadi ini ya satu hal isu yang dimasukkan. Isu. Makanya kemarin Mbak Gabriel nawarin saya tema, saya langsung lempar temanya ini aja. Ya. Luar biasa, gitu ya. Tentu kita senang kalau ada wakil kita yang benar-benar peduli gitu ya, apalagi pada kondisi anak dan pergadgetannya, anak gadget dan regulasinya. Ini berarti gimana ya Pak ya cara mendorong supaya benar-benar nanti turunannya sehingga bisa segera digodok jadi sebuah peraturan di daerah. Ya itu tadi saya berharap masyarakat juga ikutnya dalam bentuk melaporkan. Itu kan menjadi masukan buat kami. Dalam melaporkan. Mbak Mi setiap siaran bisa juga menyampaikan ben grebeken dewane ngono rapopo gitu ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita hari ini kawan, dan ya kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi dan media sosial ini tidak bisa dihindari, termasuk anak-anak. Tapi di sisi lain memang perlindungan terhadap mereka di ruang digital ini tentu menjadi hal yang sangat penting. Regulasi dari pemerintah seperti pembatasan usia media sosial perlu menjadi salah satu langkah untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman. Tapi tentu saja tadi juga disinggung Pak Dedi, peran orang tua, terus kemudian sekolah, masyarakat hingga platform digitalnya. Tadi secara pentahelik gitu ya Pak. Juga sangat dibutuhkan agar anak-anak ini bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Pak Dedi Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Dan kebetulan ini beliau hari ini sudah berbagi pandangan dan insight-nya bersama dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Menarik dan kita sampai ketemu di lain kesempatan Pak. Siap Mbak Mis. Kawan, demikian perbincangan bersama dengan Bapak Dedi Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.